Baik, sampurasun untuk semua. Semoga Rahayu Sagung Dumadi. Bahagia sekali kita bisa berkumpul di sini. Eh, saya bisa minta tampilan yang sudah dikirim PowerPoint-nya? Nggak ada ya. Tapi biar nanti saya yang ini share screen. Jadi begini, banyak orang menganggap bahwa Sunda Wiwitan itu terjadi begitu saja dan secara turun-temurun. Tapi semua itu harus ada tahapan sebetulnya. Jadi tidak ada seorang anak yang lahir langsung menjadi Sunda Wiwitan. Dia harus melewati tahap-tahap penempaan diri, yaitu dia harus melewati dulu tata sarira. Artinya hukum mengenai diri pribadi. Dia harus menjadi orang yang menyenangkan, orang yang bisa mengenali perilakunya sendiri, mampu berpikir secara mandiri, dan mampu mengelola kehidupan itu ke dalam dirinya. Itu disebut tata sarira. Sehingga dia akan tumbuh menjadi sosok yang menyenangkan dan tidak menyebalkan gitu. Kemanapun dia berada, dia akan selalu menjadi orang yang sangat ditunggu dan membawa gelombang cinta kasih. Itu dari tata sarira. Lalu dia akan naik menjadi ke wilayah tata negara. Di wilayah tata negara, dia mulai membaktikan dirinya kepada lingkungan yang lebih besar, setidaknya lingkungan yang terkecil di sekitar dia. Itu sering kali kita tidak tahu derajat kita itu sudah sampai mana gitu. Nah, selama ini kan yang diketahui bahwa Sunda Wiwitan ya Sunda Wiwitan saja, tanpa memahami tahapan-tahapan untuk mencapai tingkatan Sunda Wiwitan. Ya, semua orang boleh mengaku dirinya seorang tarekat misalnya begitu, tapi dia atau marifat, tapi dia tidak melampaui tahapan-tahapan itu gitu, tahapan-tahapan syariat, tarekat, hakikat sampai ke makrifat. Nah, dalam Sunda Wiwitan juga sama secara prinsip seperti itu. Hanya itu harus terbuktikan dalam ruang kehidupannya. Jadi satu contoh tentang tata sarira itu masih ada di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Misalnya ketika kita lewat di depan orang tua, entah bagaimana tubuh kita ini merunduk, lalu tangannya ke depan sedikit dan mengatakan punten ngiring ngalangkung, badannya merunduk. Itu tidak ada yang mengajarkan. Saya kira itu sudah ada dalam DNA kita gitu. Nah, kemudian setelah dia memahami keberadaan diri, tentu dia tahu kenapa dia harus diturunkan ke muka bumi. Apa pekerjaannya? Maka muncul pertanyaan yang menarik yang menjadi pondasi pada penempuh ajar Pikuku Sunda, yaitu yang pertama kita harus memahami siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Yang kedua, untuk saat ini apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir adalah kemana kita harus berpulang dan kembali. Nah, itu harus terjawab. Ketika itu terjawab, maka bisa dianggap selesai tahapan tata sarira. Nah, kalau di dalam saya ingin mencoba membandingkan, tapi juga rasanya tidak kurang enak gitu. Cuman yang saya temukan adalah bahwa itulah yang disebut sebagai agama. Jadi bagaimana seseorang menata dirinya menjadi orang yang berbudi, yang menyenangkan. Itu disebutnya agama. Karena istilah agama itu asli milik bangsa kita. Kemudian setelah dia naik tingkat dari agama, lalu dia naik menjadi nigama. Yaitu agama dan nigama. Artinya dia sudah mulai mengabdikan dirinya kepada ruang kehidupan yang lebih luas dan bukan untuk dirinya sendiri. Lalu naik tingkat lagi menjadi Sundarigama. Sundarigama adalah bagaimana diri kita mengabdikan kepada negara, baik kepada yang terlihat maupun kepada yang tidak terlihat. Nah,
ini betul-betul terkait erat dengan perjalanan hidup atau menjadi sebuah keyakinan yang nantinya disebut sebagai ajar Pikuku Sunda untuk mencapai Sunda Mula atau Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu ajaran mengenai cikal bakal. Kalau menurut saya di sanalah kita menemukan kristalnya atau abstraknya, menjadi sosok yang kembali kepada makhluk semesta yang semestinya, bukan lagi hidup secara parsial gitu. Nah, terkait dengan itu semua, maka bisa dibedakan bahwa ajar Pikuku Sunda kalau diibaratkan menjadi sebuah jalan untuk mencapai tujuan hingga mencapai sosok Sunda Wiwitan. Begitu kalau yang tadi dipertanyakan gitu. Nah, saya bisa lanjut? Mangga. Nah, ini dari PowerPoint saya ingin mengajak untuk mencoba untuk memahaminya agar tidak membias. Coba halaman berikutnya, maaf. Setidaknya acara ini tujuannya adalah mengenali cara berpikir para leluhur bangsa kita. Mereka itu apa ya yang ada dalam pikirannya ya? Nah, kita coba telusuri itu, kemudian kita mencoba mengenali cara pandang leluhur kita tentang alam semesta. Artinya banyak dinamika yang sangat rumit dengan kompleksitas tinggi. Lalu mereka mencoba memahami dan menyaripatikan sehingga mereka bisa menurunkan dan mengajarkan kepada generasi yang akan hidup di muka bumi. Lalu kemudian setidaknya kita juga bisa mengenali ajaran leluhur untuk mencapai derajat manusia paripurna, yaitu manusia yang memiliki jiwa welas asih. Nah, ini perlu dikenali dulu gitu, karena selama ini kan hanya mendengar tapi tidak tahu isinya. Hanya mendengar dari orang bahwa Sunda Wiwitan itu adalah menyembah batu, misalnya seperti itu. Salah, sangat salah, karena sudah jelas masyarakat Sunda Wiwitan itu melakukan sembah hyang. Jadi sebuah penyembahan itu hanya kepada hyang. Kalau pemujaan, tentu saja semua manusia juga punya pujaannya. Ada yang sebut pujaan hati, bahkan ada yang memuja batu. Termasuk saya memuja intan. Kalau intan, berlian gitu, siapa yang tidak memuja itu? Nah, jadi antara pemujaan dengan penyembahan itu perlu diberi garis tegas. Itu sebabnya ada istilah sembahyang. Hanya itu saja. Kami tidak pernah melakukan sembah batu, sembah pohon, tapi memuja dan memuji batu beserta pohon dan lain sebagainya, itu kami lakukan. Seperti kalau kita ambillah, sekarang masyarakat kita, terutama di generasi muda, memuja artis Korea dan memuji ketampanan dan kecantikannya. Itu pemujaan. Sedangkan sembahyang itu hanya satu. Kami hanya menyembah kepada hyang. Jadi jelas ya, beda antara menyembah sehingga melahirkan kata sembahyang dengan memuja. Kalau memuja sudah pasti ada pujiannya. Kita memuja ibu bapak kita dan kita memuji ibu bapak kita, tapi kita tidak menyembah kepada ibu bapak kita. Begitu. Nah, ini tujuan dari paparan ini, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan perenungan buat kita semua untuk memahami lebih jauh tentang ajar Pikuku Sunda untuk mencapai manusia wiwitan atau manusia mula yang disebut sebagai manusia paripurna. Silahkan dilanjut ininya, PowerPoint-nya. Nah, lalu kalau kita bicara tentang keagamaan yang dipahami, agama yang dipahami saat ini, kita harusnya mulai melihat kembali, meninjau ulang cara berpikir kita. Bagaimana mungkin jika ada istilah manunggaling kaula Gusti,
bisa dianggap bahwa bangsa kita tidak beragama. Kemudian ketika keberadaan Manunggal Kaula Gusti ini ternyata ada juga di dalam agama-agama yang lain. Misalnya saya mengambil contoh dari keluarga yang tercinta dari Muslim. Bahwa aku lebih dekat dari urat lehermu, itu kan luar biasa sekali ya, indah sekali. Buat antara Kaula dan Gusti ini sudah sulit untuk dipisahkan. Ketika kita mengatakan Kaula, Gustinya ada pada diri kita. Ketika mengatakan Gusti, Kaulanya juga ada di dalam diri kita. Maka ini satu hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Yang muncul adalah bagaimana kita mampu dengan hormat melinggihkan perwatak Gusti di dalam diri kita, dan diri kita menjadi kaulanya. Bahkan kalau teori-teori barat itu ada yang menyebutkan bahwa Tuhan atau Allah atau Hyang itu ada pada puncak, ada di pineal katanya begitu. Tapi ya kalau di kita juga ada istilah pineal, itu di bangsa kita disebutnya sebagai Sang Manikmaya atau Sang Batara Guru. Nah itulah yang memerintah seluruh tubuh kita. Dan itu sudah bisa dibuktikan dalam dunia kedokteran. Hanya dengan istilah yang zaman dulu, kita akan menjadi sulit meneliti itu, menariknya ke dalam ruang kekinian yang menggunakan istilah atau bahasa modern. Lalu keberadaan sementara dan ketiadaan mutlak ini menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan yang luar biasa bahwa segala keberadaan itu pasti akan berubah dan bersifat sementara. Dan semua lahir dari ketiadaan yang mutlak, atau yang sering disebut sebagai Sang Hyang Taya, artinya yang tidak ada. Nah ini kan yang selalu kita tolak ya, secara umum kita selalu menolak tentang ketiadaan. Tapi konsepsi ketiadaan ini, kalau bagi orang-orang yang mau berpikir dan menggali lebih dalam, ini menjadi tidak aneh. Satu contoh, ada satu pepatah, Teangan Gunung Gorowong, atau carilah jejak elang di awang-awang. Pengertiannya sebetulnya sangat sederhana. Melihat Gunung Gorowong, artinya kalau melihat gunung itu melihatnya ke atas. Gorowong itu artinya kosong, tidak ada apa-apa. Berarti kita melihat bilanglah kita menyebutnya angkasa gitu. Angkasa yang begitu besar, begitu luas, yang tidak ada apa-apanya, dan kemudian terisi oleh benda-benda langit, menghadirkan di situ segala kehidupan. Dan itu adalah ketiadaan yang mutlak. Matahari bisa hancur, galaksi bisa hancur, tapi bagaimana menghancurkan ketiadaan itu? Dialah yang abadi. Maka seringkali istilah Hyang itu sering disebut sebagai Anupamali dicaritakeun. Jadi yang tidak boleh diceritakan, sebab tidak mungkin terucap oleh lidah, tidak mungkin terucap oleh gerakan bibir. Ambil contoh saja yang paling sederhana, bahwa apa yang ada di depan kita, kalau kita simpan tangan kita di depan diri kita, lalu coba lihat di antara kita dan tangan kita itu ada sebuah jarak, kekosongan, ketiadaan, dan itu tidak ada batasnya, itu nyambung semua, itu manunggal dengan ketiadaan itu. Nah sedangkan kita seringkali terjebak dengan keberadaan, yang padahal keberadaan itu selalu berubah, lahir, berubah, kemudian tua dan mati, lalu hilang gitu. Makanya yang disebut mulih kajati mulang ka asal, artinya kembali kepada jagat agung. Maka terjadilah hubungan yang sangat selaras antara jagat alit dan jagat agung. Lalu manusia dilahirkan itu tidak ada manusia yang biasa, itu tidak ada. Semua yang terlahirkan ke muka bumi itu hasil seleksi yang luar biasa. Kerjasama dari konstelasi perbintangan,
unsur-unsur atomik, kelistrikan dalam kesemestaan, dan lain sebagainya, menjadi sebuah kerja berat, termasuk makanan, minuman, dan lain sebagainya, hingga melahirkan sosok. Dan sosok ini pasti sosok yang luar biasa, siapapun dia. Maka seluruh manusia secara prinsip adalah orang-orang yang tangguh dan orang-orang yang hebat. Mereka lahir untuk menjalankan karma dan dharma. Hingga untuk mencapai perjalanan hidup manusia diperlukan satu hukum. Dalam bahasa Arabnya hukum ya. Dalam bahasa kitanya tatanan atau sesuatu yang tertata dengan rapi. Dari mulai tata sarira, kemudian naik ke tata nagara, lalu naik ke tata buana, kemudian naik ke tata surya. Bahkan nanti ada tata laku, tata lampah, dan sebagainya. Artinya, negeri kita ini, leluhur kita itu sudah membuat sebuah hukum yang disebut tata. Bahkan makanan pun ada hukumnya yang disebut tata boga, tata rias, tata gerak, dan lain sebagainya. Betapa luas ruang hukum di negeri kita, warisan dari para leluhur itu. Nah, ini menjadi sebuah dasar keyakinan untuk memahami bagaimana cara berpikir para leluhur kita di zaman dulu. Kemudian ada yang disebut sang sewaka dharma, yaitu diri kita sendiri. Mereka adalah orang-orang hebat yang dilahirkan untuk menjadi pelayan kebaikan, pelayan kebenaran. Artinya, di sini terkait erat dengan kaula. Terkait erat, sewaka itu artinya servis atau pelayan. Berarti sama dengan kaula gitu. Tapi yang kita servis, yang kita layani adalah kebaikannya. Bahwa hidup manusia harus berlandas pada kesadaran dan kewaspadaan untuk mencapai pencerahan tentunya. Atau sering disebut eling lan waspada. Kalimat yang begitu singkat ini itu menjadi kalimat sakti. Dan ini diterjemahkan oleh berbagai bangsa di dunia dengan berbagai istilah. Tapi intinya adalah kesadaran dan kewaspadaan. Apa yang harus kita sadari dan apa yang harus kita waspadai? Dasar yang paling pertama tentang kesadaran kita adalah kita menyadari tentang siapa dan apa yang membuat diri kita hidup. Tidak ada lagi selain bernapas. Bernapas. Itu sebabnya kalau saya sering mendapat pertanyaan dari kewargian-kewargian muslim ya, para sahabat semua. Mereka bertanya, kalau para orang Sunda Wiwitan atau sering disebut para penganut ajar Pikuku Sunda, zikirnya gimana sih katanya gitu. Saya cuman tersenyum saja biasanya. Saya hanya bertanya sederhana. Zikir kami tidak berkata-kata. Zikir kami hanya menghormati dan betul-betul menghayati, mencintai yang membuat kami hidup, yaitu napas. Sehingga kami selalu melinggihkan yang masuk ke dalam diri kami hingga kami menjadi hidup. Lalu apa yang harus diwaspadai? Ketika napas itu keluar, ayo kita waspada. Apakah dia akan kembali lagi atau tidak? Nah, jadi kesadaran atau eling adalah menjaga hubungan antara yang maha agung, yang maha suci, yang kita linggihkan ke dalam diri kita melalui pernapasan. Lalu kawan saya ini, dia ustadz, bertanya, bagaimana caranya? Caranya kami tidak berpikir dan kami hanya fokus kepada pernafasan itu. Lalu saya balik tanya, apakah mungkin zikir yang begitu banyak bisa dilakukan tanpa bernafas?
Ya tidak tentunya. Jadi nafas adalah inti dari kehidupan dan nafaslah sumber dari kehidupan itu. Maka kita sangat tergantung kepada nafas. Artinya, kejahatan apapun itu pasti diakibatkan karena dia bernapas. Kebaikan apapun akan terjadi jika dia bernapas. Tanpa napas, tidak ada satupun yang akan terjadi di muka bumi ini, terutama bagi manusia. Jadi, kalau dibilang bahwa bagaimana cara mengingat Yang Maha Kuasa, bagaimana menyadarinya, yaitu dengan mengolah pernapasan selembut mungkin dan sehalus mungkin. Itu tahap-tahap dasar untuk menjadi seorang pengabdi kebaikan atau sang sewaka dharma. Lalu sang sewaka dharma juga itu punya aturan atau punya hukum bahwa manusia harus saling bantu, harus saling tolong menolong. Hal ini terkait dengan bahwa hidup tidak mungkin sendiri. Hidup itu terkait, sedangkan istilah saling bantu dan tolong menolong kita selalu membatasinya antara manusia. Tidak. Dalam ajar Pikuku Sunda, pengertian saling bantu, saling tolong menolong itu banyak. Dari mulai yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tidak hanya manusia. Binatang, tumbuhan, tanah, air, dan lain sebagainya. Semua unsur yang membuat kita bisa hidup selaras, nyaman, tentram, damai di muka bumi ini. Berjalan bersama, bergandengan tangan, membangun sebuah kehidupan yang indah. Ini sebuah cita-cita besar. Nah, manusia harus menjaga dan melanjutkan kehidupan. Ini yang sering disebut sebagai reinkarnasi mungkin ya kalau dalam bahasa asingnya. Kita harus menjaga dan melanjutkan kehidupan ini bukan apa-apa. Karena kita harus ikut dalam proses perjalanan evolusi. Baik itu evolusi secara ragawi maupun evolusi secara jiwani. Jiwa kita harus tumbuh dewasa, semakin cerdas. Tubuh kita juga sama, harus semakin cerdas. Tubuh punya banyak kecerdasannya. Dan itu harus kita terus tingkatkan. Maka manusia harus menjaga dan merawat kehidupan ini sangat terkait dengan persoalan evolusi. Bagaimana agar kehidupan yang akan datang jauh lebih baik ketimbang kehidupan kita di zaman sekarang. Seandainya hari ini kita mencapai kebahagiaan, kita wariskan kebahagiaan yang lebih dari apa yang kita alami di masa yang akan datang. Dapat dinikmati oleh generasi penghuni bumi yang akan datang. Mungkin kitanya tidak akan menikmati. Tapi dengan melihat mereka dapat hidup menari sambil bernyanyi seperti para leluhurnya, rasanya begitu indah. Disitulah titik kebahagiaan seorang sang sewaka dharma. Manusia harus mendapatkan pengalaman. Karena kami percaya bahwa ruh adalah satu entitas yang ingin mengalami menjadi manusia. Anggap begitu. Saya sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk itu, tapi lebih kurangnya bahwa ruh itu sebetulnya ingin mengalami menjadi manusia. Apapun, ruh adalah entitas yang suci. Maka ketika manusia melakukan ketidakbaikan, melakukan kesalahan, atau melakukan kebaikan, bagi ruh sendiri tidak ada pengaruhnya. Dia hanya tertempa melalui pengalaman ini hingga dia punya sebuah wawasan untuk tumbuh berkembang menjadi jiwa yang lebih dewasa dari sebelumnya. Karena dia lahir lagi, muncul lagi, menyinggahi diri kita, itu karena diakibatkan dia belum mendapatkan sebuah pengalaman yang menarik. Pengalaman tentang hidup sebagai manusia dari zaman ke zaman. Artinya, bahwa ajar Pikuku Sunda itu tidak mengharapkan pencapaiannya itu menuju mokta atau moksa. Moksa hanya sebagai dampak dari perilaku, tapi yang terpenting adalah kita bisa kembali lagi ke dalam ruang kehidupan ini dengan membawa dan menyebarkan kebahagiaan dan keindahan. Manusia
harus menjadi sambung daya semesta, dan kita semua bertanggung jawab atas itu. Karena di zaman sekarang kita bisa lihat bahwa manusia yang lahir begitu hebat pada masa lalu, ketika menjadi sperma, dia mampu mengalahkan 1 miliar spermatozoa yang jadi hanya satu. Berarti dia adalah makhluk yang luar biasa. Nah, disitulah tugasnya seharusnya mulai terpikirkan, mengurangi ego, kemudian mulai memahami hidup itu apa, selain pada ujungnya hanyalah nampi papasten. Nampi papasten itu artinya ujung-ujungnya sih ya kematian juga gitu. Dan kematian itu hanya berganti baju. Maka apa yang akan kita pakai di dalam kehidupan yang akan datang dengan baju yang berbeda? Lalu ya lanjut. Nah, mengenai kejadian dan perkembangan di negeri kita, bahwa keyakinan yang tersisih, saya menyebutnya tersisihkan, dari ruang kehidupan modern terkait soal pemikiran terhadap ruang kehidupan semesta. Ini saya mencurigainya ada tunggangan politik yang terkait dengan kekuasaan. Kenapa? Karena apabila bangsa kita hidup dalam gotong royong, hidup dalam cinta kasih, saling membantu, saling menerima, saling menjaga, silih asa asih asuh, bagaimana mungkin bangsa asing mampu menyerang bangsa kita? Maka keyakinan ini secara masif mulai digeserkan, mulai disisihkan. Bahkan tidak heran kalau kita mendengar penyelewengan. Disebut misalnya salah satu contohnya bahwa sesajen adalah makanan setan. Saya kira mana ada setan makan sesajen, nggak enak kok. Yang siap saji kan ada di restoran Padang, gampang ngambilnya, enak pula. Jadi tidak ada yang seperti itu. Sesajen itu hanya merupakan satu kitab hidup yang harus kita baca, dan itu kitab yang berlapis, dan semua dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Manusia punya kemampuan sastra dalam menata dan memaknainya. Bagi kami, kitab kehidupan bukan hanya di atas sesajen, tapi dalam ruang kesemestaan, bahwa kitab yang bisa dirobek itu banyak, tapi ada yang tidak bisa dirobek, yaitu kitab yang dibuat oleh Yang Maha Agung, Yang Maha Suci, yaitu kitab semesta. Tidak pernah ada orang yang mampu merobek lautan. Bahkan setetes air pun tidak bisa dirobek. Lalu tidak boleh memaksakan keyakinan seseorang untuk menempuh jalan ajar Pikuku Sunda. Ini persoalan keyakinan ya, tidak boleh dipaksakan. Karena dia hanya akan muncul apabila istilahnya apa ya, tersentuh nuraninya, tersentuh rasa kemanusiaannya, tersentuh jati dirinya. Karena manusia harus menjalankan karmanya masing-masing. Lalu dalam Pikuku Sunda pun tidak ada jaminan ketika karma itu sudah sedang dijalankan oleh seseorang, apakah itu akan menjadi tuntas, akan mendapatkan imbalan dan lain sebagainya. Tidak ada. Semua tanggung jawab masing-masing. Lahir dengan membawa data karma, lalu melakonkan kehidupan di muka bumi, melakonkan perjalanan karma itu, hingga kemudian kita berpulang. Sebatas mana penuntasan itu, masing-masing yang tahu. Kemudian, bahwa hidup rukun, damai, dan saling menghormati antar keyakinan, inilah saya kira cita-cita dari semua manusia yang hidup di dalam, yang selalu menjaga kesadarannya bahwa kebahagiaan adalah tujuan dari hidup ini, agar kita dapat berbahagia, dapat lebih ringan menjalankan proses karma, hingga kita mampu membuat dharma yang lebih tinggi dari kehidupan sebelumnya. Maka ketika kita nanti harus lahir lagi di masa yang akan datang, entah dari mana, entah di mana, mungkin kita lahir di satu tempat yang
di Zimbabwe misalnya atau di Uganda, masa bodoh, tidak penting lahirnya di mana. Tapi di mana kita lahir, disitulah kita laku guna. Demikian paparan dari saya. Semoga kita semua mampu memahami lebih dalam lagi kalimat singkat silih asah, silih asih, silih asuh. Tabeb pun Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih.